Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, anak-anak sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah. Ya, kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga. Ini masih lanjutan dari pembahasan kitab tauhid. Masih lanjutan dari pembahasan kitab-kitab tauhid. Jadi masih membahas seputar tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Di sini dibuka halaman 8 ya. Dibuka halaman 8 bukunya. Kemudian di sini disebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Ya, surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya Dia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama memerintahkan kita semua untuk menyembah hanya kepadanya, untuk beribadah hanya kepadanya, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan selain itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, setelahnya memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini ya ayat yang pertama yang disebutkan di sini. Kemudian ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, ini ayat yang kedua yang terkait dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, Allah menyatakan wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala oleh kalian semua. Ya, jadi hendaknya kalian semua menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang dilarang, perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Maka itu tadi anak-anak sekalian, ada 3 ayat ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama surat Al-Isra ayat yang ke-23, kemudian ada surat An-Nisa ayat 36 dan surat Al-An'am ayat 151. Ketiga ayat ini di dalamnya terdapat perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di halaman berikutnya disebutkan sebuah hadis ya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamutu." Naam,
allati 'alaiha khatamatu. Naam. Allati 'alaiha khatamatan. Ya, di sini ada salah tulis ya. Ini yang seharusnya ini taknya itu tidak ada titiknya. Jadi seharusnya itu ha, ya, jadi hu. Jadi yang benar ini allati 'alaiha khatamuhu. Ya, allati 'alaiha khatamuhu. Falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawli ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Sini Ibnu Mas'ud Di sini berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, ya. Jadi barang siapa yang ingin tahu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu. Ya, akan aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku bacakan, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Ini terkait dengan ayat di atas tadi ya. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, dalam surat Al-An'am ayat 151. Ya, di mana ini merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas para hambanya, yaitu Allah haramkan atas para hambanya berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan ini merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, maka dia tidak akan bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus, jalan di atas tauhid. Ya, jalan di atas tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, kemudian di sini ada beberapa kosakata ya yang disebutkan. Di sini yang pertama ada qadha. Kata qadha itu artinya memerintahkan atau mewasiatkan. Ya, qadha, merintahkan atau mewasiatkan. Kemudian ada kata la tusyriku. Ya, ini kalimat larangan, artinya adalah la tusyriku itu artinya janganlah kalian berbuat syirik. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah, terutama dalam perkara ibadah, yang mana ibadah ini merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, yang layak untuk disembah. Jadi ketika menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara ibadah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi beberapa ayat yang disebutkan atau beberapa nas dalil ya yang disebutkan terkait dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya. Maka ini merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Ya, perintah yang paling agung, perintah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga selain itu larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang para hambanya untuk tidak melakukannya. Ya, Allah larang para hambanya agar mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, yaitu larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini larangan yang paling besar, larangan yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala benci atas para hambanya, yang paling Allah murkai, yang paling besar dosanya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya sangatlah penting bagi kita semua untuk menjaga tauhid dalam diri kita. Ya, kita wujudkan tauhid dalam diri kita dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak beribadah kepada selainnya. Ya, kita serahkan semua ibadah kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, pada halaqah hari ini. Insya Allah nanti untuk pokok-pokok pembelajarannya akan kita baca, akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.